pohon ya? Iya, banyak pohon. Ini pohon apa? Kok batangnya keras? Tunggu dulu. Batang itu apa sih? Oh, batang. Nah, teman-teman tahu batang nggak sih? Batang itu merupakan bagian yang sangat penting pada tumbuh-tumbuhan. Nah, mengingat tempat dan kedudukannya pada tumbuh-tumbuhan, batang itu dapat disamakan dengan sumbu pada tumbuh-tumbuhan. Gitu. Oh, jadi itu pengertian batang. Terus fungsi batang itu apa? Nah, sebelum kamu tahu apa itu fungsi batang, kamu juga harus tahu apa itu sifat-sifatnya. Nah, batang itu berbentuk bulat panjang seperti silinder. Nah, batang itu umumnya tumbuh ke arah atas atau menuju cahaya matahari yang disebut poliokop. Nah, batang itu umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada tumbuhan yang masih muda dan tumbuhan yang pendek seperti rumput. Nah, kalau fungsi batang, batang itu sebagai tempat melekatnya organ-organ pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang itu memperluas bidang asimilasi pada tumbuh-tumbuhan. Nah, batang itu juga sebagai alat penyokong pada tumbuh-tumbuhan. Batang itu merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian batang itu juga sebagai alat transportasi pengangkutan air dan zat-zat hara dari akar ke daun. Oh iya, kemarin kita juga ada belajar kan tentang tumbuhan yang jelas berbatang sama yang tidak berbatang. Iya, aku juga ingat loh. Teman-teman mau tahu nggak batang itu ada apa saja? Batang itu ada dua. Yang pertama itu yang tidak berbatang dan tumbuhan yang jelas berbatang. Tumbuhan yang tidak berbatang itu sebenarnya tidak ada. Hanya saja tumbuhan ini memiliki batang yang amat pendek sehingga daun seolah-olah berasal dari akar. Contoh tanaman yang memiliki batang seperti ini adalah sawi dan wortel. Yang kedua itu ada tanaman yang jelas berbatang. Yang pertama ada herbaceous atau berair. Biasanya batang ini lunak dan biasanya terdapat pada bayam. Yang kedua lignosus atau berkayu. Batang ini biasanya keras dan kuat. Contoh tanaman yang memiliki batang seperti ini adalah mangga. Yang ketiga, batang kalmus atau rumput. Biasanya batang beruas dan berongga. Contoh tanamannya adalah padi. Dan terakhir adalah batang mendong atau kalamus. Biasanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan sebangsa teki. Nah, itu tadi batang-batang yang terdapat pada tumbuhan. Oh, itu. Untuk mengetahui bentuk batang dan permukaan batang, silakan simak penjelasan berikut ini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang bentuk batang dan permukaan batang serta arah tumbuh batang. Yang pertama, bentuk batang. Bentuk batang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu berbentuk bulat atau teres, contohnya pada tanaman bambu. Yang kedua, berbentuk bersegi, terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama, bentuk segitiga atau triangularis, contohnya pada rumput teki. Yang kedua, berbentuk segi empat atau quadrangularis, contohnya pada markisa. Selanjutnya, ada yang berbentuk pipih, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, Phylocladia, contohnya pada tanaman jakang. Yang kedua, Cladodia, contohnya pada tanaman sebangsa kaktus. Selanjutnya, sifat-sifat permukaan batang terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu licin atau leafish, contohnya pada tanaman jagung. Yang kedua, berusuk atau costatus, contohnya pada tanaman iler. Yang ketiga, bersayap atau alatus, contohnya pada tanaman ubi. Nah, sekarang mengenai arah tumbuh batang. Batang umumnya tumbuh ke arah cahaya meninggalkan tanah dan air. Namun, berdasarkan arah tumbuh batang mengadakan variasi. Yang pertama, tegak lurus atau erectus, yaitu batang tumbuh ke atas, contohnya pada pepaya. Yang kedua, batang menggantung atau dependent pendulus. Contohnya pada tanaman yang hidup di atas pohon sebagai epifit, contohnya pada anggrek. Yang ketiga, batang
baring atau humifusus, contohnya pada semangka. Yang keempat, batang menjalar atau merayap, repet, contohnya pada ubi jalar. Yang kelima, batang yang serong ke atas atau condong, yaitu ascendens, pada kacang tanah. Cara percabangan batang. Batang itu memiliki cara percabangan yang bermacam-macam, tetapi biasanya dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, cara percabangan monopodial, yaitu batang pokok terlihat jelas dikarenakan lebih besar dan lebih panjang dari cabangnya, contohnya itu pada cemara. Yang kedua, cara percabangan simpodial, yaitu batang pokoknya sukar ditentukan dikarenakan pertumbuhan dan perkembangannya lebih cepat pada cabangnya, contohnya itu pada sawo manila. Yang ketiga, cara percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan batang setiap kali terbelah menjadi 2 batang yang sama besar, contohnya itu pada paku andam. Nah, itulah tadi penjelasan materi morfologi batang dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.